Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi untuk semuanya. Halo sahabat Pisces. Untuk kesempatan video kali ini saya membuat general reading untuk kamu ya Pisces. Dan sebelum saya mulai, bacaan saya ini bisa resonate ataupun tidak resonate tergantung energi kamu masing-masing. Karena ini general umum energi semua orang. Jika menurut kamu bacaan saya tidak cocok dengan kamu, berarti ini bukan energi kamu. Anggap aja ini sebagai hiburan. Oke, langsung saya mulai ya. General reading Pisces. Mungkin dari beberapa Pisces, saat ini kamu sedang mengalami situasi yang sulit ataupun berat ya. Mungkin kamu sedang merasakan suatu kelelahan atas apa yang kamu hadapi saat ini. Bisa jadi adanya suatu hal di dalam hubungan asmara kamu ataupun pekerjaan, usaha yang sedang kamu jalani ya. Adanya suatu hal yang membuat kamu ini capek, lelah dalam menjalani semuanya ya. Entah itu apa, tetapi Four of Grace ini yang saya rasakan bahwa dari beberapa Pisces saat ini kamu ini sedang mengalami situasi yang sulit ya. Kamu merasa tertekan, kamu lelah dengan semuanya. Kamu merasa lelah atas apa yang kamu jalani. Pikiran dan hati kamu lagi kacau, tidak tenang. Ini yang saya rasakan. Dan ini sedikit saran, jika kamu memang lelah, pikiran hati kamu kacau, cobalah kamu ini beristirahat sejenak saja, ya. Beristirahatlah sejenak. Agar apa? Agar hati dan pikiran kamu ini bisa lebih tenang, bisa lebih rileks, ya. Dan jika memang ada masalah, beristirahatlah agar kamu pun bisa menemukan jalan keluar atas apa yang dihadapkan kepada kamu. Jika pikiran dan hati kamu tenang, maka kamu akan lebih mudah untuk menemukan jalan keluar atas apa yang dihadapkan kepada kamu. Bisa di dalam asmara, karir, ataupun pekerjaan, ya. Karena memang saya merasakan bahwa dari beberapa Pisces, kamu sedang merasakan lelah, letih dalam menghadapi semuanya, ya. Atas apa yang dihadapkan kepada kamu. Sehingga membuat kamu ini terkadang membuat kamu ini lebih memilih untuk menyerah, ataupun kamu dari beberapa Pisces kamu lebih memilih untuk tetap menjalani meskipun hati dan pikiran kamu merasa tidak tenang, merasa tidak nyaman. Tapi dari beberapa Pisces kamu lebih memilih untuk melanjutkan semua itu. Ini sangat-sangat tidak baik, karena jika kita melakukan sesuatu itu dengan hati dan pikiran yang lagi kacau, itu justru hasilnya itu tidak akan baik, justru akan berantakan yang kamu dapatkan. Maka jika hati dan pikiran kamu kacau, beristirahatlah sejenak agar hati dan pikiran kamu tenang, agar kamu lebih mudah untuk menemukan jalan keluar ya, agar kamu ini lebih mudah untuk menemukan menemukan rencana-rencana yang akan kamu lakukan selanjutnya ya, seperti itu. Maka beristirahatlah jika memang kamu lelah. Karena di sisi lain ini ada seseorang yang memang orang ini tidak suka kepada kamu.
ya. The moon adalah adanya seseorang yang tidak suka terhadap kamu, yang dia ini berusaha untuk menjatuhkanmu, karena mungkin dia ini iri dengan kamu, ya, sehingga dia berusaha melakukan apapun untuk menjatuhkanmu. Bisa dibilang dia berbicara tentang yang tidak tentang kamu, berbicara yang tidak baik-baik tentang kamu di hadapan orang lain, di hadapan teman-teman kerja kamu, ataupun justru orang ini berbicara yang tidak baik di hadapan pasangan kamu tentang diri kamu. Karena orang ini yang saya rasakan tidak suka dengan kamu. Bisa dibilang dia ini iri dan dia ingin menjatuhkanmu. Maka kamu harus waspadai itu, ya. Dan sangat disarankan berpeganglah teguh kamu terhadap prinsip kamu. Ikuti intuisi kata hati kamu, dan dan lepaskanlah semuanya, pasrahkan semuanya kepada Sang Pencipta alam, maka kamu akan baik-baik saja. Meskipun banyak hal yang dihadapkan kepada kamu, meskipun banyaknya hal-hal yang berat, yang melelahkan yang dihadapkan kepada kamu, jika kamu mau memasrahkan semua kepada Sang Pencipta alam dan kamu masih yakin dengan intuisi kata hati kamu masih berpegang teguh dengan prinsip kamu, maka kamu akan baik-baik saja, Pisces, ya. Karena memang orang ini dia melakukan hal apapun untuk menjatuhkanmu, karena memang dia tidak suka dengan kamu. Dan di sisi lain, ini saya merasakan juga akan ada seseorang yang datang kepada kamu. Orang ini orang ini penuh semangat, kreatif, dan orang ini terkadang moodnya ini cepat berubah. Mood dia cepat berubah. Ciri-cirinya sedikit seperti itu sih, sedikit ciri-ciri, ya, yang akan datang kepada kamu. Mood orang ini sering berubah-ubah, tetapi orangnya kreatif dan penuh semangat. Dia bisa membantu kamu untuk keluar dari masalah kamu, ya. Dan di sisi lain saya juga merasakan keberhasilan kamu, kesuksesan kamu ini berdasarkan dari rasa semangat kamu, dan keberuntungan kamu pun berada di titik kamu ini mau membantu orang lain. Di saat ada orang lain yang membutuhkan bantuan, yang orang ini jauh tidak seberuntung kamu, dan orang ini memang benar-benar butuh bantuan, maka bantulah dia. Karena keberuntungan kamu ini berada di rasa peduli kamu dengan sesama, Pisces. Ya, jika kamu peduli dengan sesama, maka di setiap apapun yang dihadapkan kepada kamu pasti akan diberikan kemudahan, oleh Sang Pencipta alam. Karena keberuntungan kamu ini berada di rasa peduli kamu dengan sesama, ya. Dan jika kamu mengeluarkan potensi yang kamu miliki di saat kamu melangkah, maka apapun keinginan kamu, apapun yang ingin kamu dapatkan, selagi kamu mau tetap bersemangat dan mengeluarkan semua potensi, wawasan, kemampuan yang kamu miliki, maka pada akhirnya kerja keras kamu itu akan terbayarkan. Jika kamu memang mengerjakan sesuatu dengan sepenuh hati, dengan semangat, maka kerja keras kamu itu akan terbayarkan dan hasilnya ini maksimal, ya. Ini yang saya rasakan. Dan ada kartu The Empress. The Empress adalah sebuah kartu yang positif, yang saya rasakan bahwa kesejahteraan, kesukacitaan, bahagia ini pada akhirnya ini akan kamu dapatkan selagi kamu mau kamu ini mau tetap semangat, yakin atas apapun yang dihadapkan kepada kamu, pasti kamu bisa menyelesaikannya. Dan apapun, meskipun sulit, berat yang kamu hadapi, pada akhirnya semua itu akan berubah menjadi kebahagiaan untuk kamu. Nah, ya, Two of Cup, sebuah pertemuan. Nah, ya, seperti yang saya bilang tadi, Knight of Cup, Two of Cup adalah sebuah kartu yang memang kamu akan bertemu dengan seseorang, ataupun orang ini memang yang akan datang kepada kamu. Bisa jadi orang ini adalah orang masa lalu kamu, orang yang pernah kamu kenal, ataupun orang masa kecil, maksudnya teman lama kamu, teman kecil kamu yang mungkin kamu dengan dia sudah lama tidak berkomunikasi, tiba-tiba dia datang kepada kamu, ya. Tiba-tiba dia datang kepada kamu. Bisa jadi kedatangan dia ini menawarkan kerjasama, ataupun dia menawarkan peluang pekerjaan yang kemungkinan hasilnya ini lebih menguntungkan dari apa yang kamu jalani saat ini, ya. Bisa jadi. Dan bisa jadi kedatangan orang ini, dia ini
ingin mengungkapkan rasa sayang dia kepada kamu, dia ingin mengungkapkan, ingin mengatakan bahwa selama ini dia ini masih sayang terhadap kamu dan dia ini ingin kembali menjalin hubungan dengan kamu. Nah, bisa jadi ya. Karena Two of Cup adalah suatu kartu yang melambangkan suatu bersatunya dua orang, bisa di dalam pekerjaan, karir, usaha ataupun hubungan asmara. Ya, ataupun hubungan asmara. Seseorang dari masa lalu kamu, teman kecil kamu, ataupun orang yang kamu kenal di masa lalu yang mungkin sebelumnya kamu sudah lama tidak berkomunikasi, tiba-tiba dia datang ataupun bertemu tidak sengaja, dan orang inilah yang bisa membantu kamu untuk kamu keluar dari masalah kamu, ya. Dan orang inilah yang akan membantu kamu. Nah, the Jugeman adalah suatu hal karma. Jadi apapun yang kamu lakukan di masa lalu, pada akhirnya semua itu akan ada balasannya. Jika kamu melakukan hal yang baik dan positif di masa lalu, maka kamu akan mendapatkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang akan kamu dapatkan. Tetapi jika kamu melakukan suatu hal yang negatif di masa lalu, maka apa yang kamu dapatkan saat ini adalah suatu hal yang negatif pula, ya. Untuk beberapa Pisces, tidak semua. Dan di sini saya juga merasakan bahwa adanya suatu perubahan di dalam hidup kamu. Adanya suatu perubahan di dalam hidup kamu, Pisces, ya. Perubahan yang bisa dibilang ini perubahan yang mungkin saat ini kamu sedang menghadap mungkin dari saat ini yang mungkin kamu sedang dihadapkan dalam situasi yang sulit, ya, berat. Pada akhirnya kedepannya kamu akan menemukan kebahagiaan. Kesulitan yang kamu hadapi saat ini, semua itu akan berubah menjadi kebahagiaan untuk kamu, untuk kedepannya. Bisa jadi seperti itu, karena ini adalah sebuah kartu perubahan yang sangat besar di dalam kehidupan kamu. Dan kemungkinan hidup kamu akan jauh lebih baik, jauh lebih bahagia dari sebelumnya. Tetapi di sisi lain, sebelum kamu mendapatkan semua itu, kamu pun akan dihadapkan dalam situasi yang menyulitkan. Situasi yang mengharuskan kamu untuk menentukan pilihan. Nah, bisa dibilang seperti itu ya. Kamu dihadapkan dalam situasi untuk memilih. Bisa jadi ini adalah suatu pilihan orang masa lalu ini datang kepada kamu kan. Nah, dia ini berkata bahwa dia ini masih menyimpan rasa sayang, masih menyimpan rasa cinta terhadap kamu, dan dia ini ingin menjalin hubungan kembali dengan kamu. Nah, tetapi di sisi lain, kamu ini untuk saat ini kamu sudah menjalin hubungan dengan orang baru. Nah, kamu ini dengan orang baru, kamu ini sulit untuk melepaskan dia. Entah ada alasan lain ya yang sehingga membuat kamu ini sulit untuk melepaskan orang baru ini. Tetapi di sisi lain sebenarnya kamu pun masih mempunyai rasa sayang dan ingin untuk menjalin hubungan kembali dengan orang masa lalu ini. Nah, disitulah kamu akan dihadapkan dalam situasi yang sulit, tentang dihadapkan dalam dua pilihan, ya. Karena pilihan kamu itu sangat berpengaruh di dalam masa depan kamu selanjutnya. Karena mungkin mantan kamu ini datang dengan segala perubahannya, ya. Dia datang dengan segala perubahannya, tidak seperti dulu sebelum dia masih bersama kamu, sehingga saat ini membuat kamu kebingungan untuk menentukan orang baru ataupun orang masa lalu yang akan menjadi kekasih kamu. Ya, disinilah yang diharapkan. Jangan sampai dari beberapa Pisces kamu menjalin hubungan dengan dua-duanya ataupun menjalin hubungan cinta segitiga. Karena apa? Karena di mana-mana yang namanya cinta segitiga, itu pada akhirnya itu akan menyakiti diri kamu sendiri. Jika kita menghadirkan orang ketiga di dalam hubungan kita, maka kita sendirilah yang akan kecewa, yang akan tersakiti pada akhirnya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kamu. Buang segi negatif, ambil segi positifnya. Anggap aja ini sebagai hiburan ya. Jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Semoga kita semua selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.